Halo Lur, film kita kali ini dari genre negeri Sakura Lur, judulnya Yokudo Lur. Namun film ini juga memiliki judul alternatif di beberapa negara Lur, yaitu Taksu Lur. Film ini dirilis pada 3 Oktober 2014 saat ajang Busan International Film Festival tahun 2014 di Korea Lur. Menariknya film ini disutradarai oleh aktris muda dan cantik Jelita Lur yang bermain di film Kinki kemarin Lur, dan ia juga ikut bermain di film ini Lur. Dia adalah Kiki Sugino Lur. Dan perlu diketahui Lur, film Jepang ini melibatkan Indonesia dalam plot ceritanya, yaitu Bali Lur, dan sepenuhnya syutingnya dilakukan di Pulau Dewata ya Lur. Nah, keren kan Lur? Gimana? Sudah siap Lur? Ciao. Come on, begitu. ベイキーチョーまだ忘れらんなくて。難しいと思う今日だって。どうした？ Film ini berlatarkan Pulau Bali Lur, dan ini adalah Yuri diperankan oleh Yoko Mitsuya. Di hari Jumat Kliwon itu Yuri bersama lakinya mendarat di Bandara Ngurah Rai Lur dan melanjutkan perjalanannya dengan taksi. Ini dia si lakinya Lur, namanya Chihiro, diperankan oleh Takumi Saito Lur. Sepanjang perjalanan Chihiro terus mengeluh ke Yuri bininya itu Lur, dia mengalami depresi parah ternyata Lur. Ada apa dengannya? Begini Lur. 大丈夫。ああ、できたばかりです。空港までは近くなりました。Chihiro ini menderita sakit yang sangatlah parah Lur. Nggak diceritain sakit apa dia di sini. Oleh karena sakit yang dideritanya selama bertahun-tahun inilah yang membuatnya depresi ya Lur. Yang difikirkannya selama ini hanyalah tentang kematian Lur. Dan Yuri sengaja membawanya ke Bali ini untuk berlibur sekalian menjenguk adik Chihiro yang tengah hamil Lur. Berharap adik Chihiro itu bisa meneguhkan kakaknya itu ya Lur. Semua ini dilakukannya untuk laki tercintanya itu Lur. Mana tahu bisa menjauhkan depresinya ya Lur, dan semangat lagi untuk berjuang sembuh Lur. Gitu Lur. Tak lama kemudian sampailah mereka di rumah adiknya Chihiro alias adik iparnya Yuri ini Lur. Di situ Chihiro langsung berbaring karena kelelahan Lur. Dan Yuri selalu berada di sampingnya untuk menemaninya ya Lur. Tak lama kemudian pulanglah adik Chihiro bersama dengan lakinya yang orang Belanda Lur. Kenalin Lur, adik Chihiro ini bernama Kumi, diperankan oleh Kiki Sugino, sang sutradara ini film ya Lur. Dan suaminya bernama Luke, diperankan oleh Thomas ya Lur, warga negara Belanda Lur. 二人に会っておきたいって。そうか。お兄ちゃん久しぶり。3人。2人じゃなくて3人。 Chihiro sangatlah merindukan sang adik si Kumi itu Lur, dan dia begitu senang melihat Kumi sehat walafiat dengan kehamilannya itu. Dan malamnya mereka pun makan malam bersama Lur. Nampaklah si Chihiro ini agak segar ya Lur, mungkin karena ketemu adiknya ya Lur, dan mereka bercanda gurau sambil makan malam itu Lur. Yuri pun senang melihatnya Lur. そうなの。大丈夫ですか？優しいね。ありがとう。そうね、出会った頃は優しかったから。何その今は違いますみたい今な。も優しいよ。初めて会った時もね、優しかったんだよね。いいね。 Karena udah terlalu malam, Yuri melihat Chihiro pun sudah mulai letih Lur. Dia pun mengajaknya ke kamar untuk bobo ya Lur. 大丈夫。ありがとう。おやすみ。おやすみなさい。 Dan usai Nina boboin Chihiro, dia pun turun lagi untuk menemui si Kumi Lur. Ini channel Telegram dan grup Telegram yang terbaru ya Lur. Yuri menceritakan kepada Kumi terkait perkembangan penyakit yang diderita oleh Chihiro kakaknya itu, dan menceritakan tujuannya membawa Chihiro ke Bali ini Lur. ゆりさんは？眠れない？ちょっと。兄も今難しいでしょ。なんか命が人工的に扱われてる感じするかな。なんとかしてあげたいんだけどさ、そういう気にもなれなくて。
Scan berikut ini benar-benar menunjukkan budaya Bali, Lur. Agak lama juga durasi scan ini, cukup membantulah mempromosikan pariwisata di Bali lewat film ini ya, Lur. Hari kedua mereka di Bali itu Kumi bersama Luke membawa Yuri dan Chihiro jalan-jalan, Lur. Menggunakan kamen alias sarung tradisionalnya orang Bali, Lur. Tentu ini dilakukan Kumi untuk melayani kakak dan kakak iparnya itu ya, Lur, yang jauh-jauh datang dari Jepang. ゆりさん。バリでは血が汚れだと思われてるんだけど、今から入るところね。 Dia juga berharap sang kakaknya Chihiro itu dapat menikmati liburannya dan bisa mengurangi depresinya ya, Lur. Dan Luke mengajak Chihiro mandi di pancuran yang dipercaya bisa membersihkan batin dan menyembuhkan beberapa penyakit, Lur. Namun di sini Chihiro nampak lesu banget, Lur, karena nggak percaya hal beginian. Kalau nggak ada keyakinan tentu susahlah sembuhnya ya, Lur. Batinnya dan nolak gitu, Lur. Mereka pun melanjutkan jalan-jalannya ke sana kemari, Lur, dan mereka menemui temannya si Kumi yang bernama Iki. Dia juga orang Jepang, Lur. Dia ini adalah orang Jepang yang hidup di Bali karena mencintai budaya Bali gitu ya, Lur. Di situ mereka melihat pertunjukan gamelan Bali yang dipimpin oleh Iki, Lur. Semua nampak bahagia di situ, Lur, namun tidak dengan Chihiro. Dia sama sekali tak menikmati perjalanan mereka seharian ini. Wajahnya murung sepanjang hari ya, Lur. Yuri pun nampak mulai menyerah, Lur. Chihiro terus-menerus mengatakan masalah tentang kematian dan dia ingin Yuri mencari yang lain aja. Tinggalkan saja dirinya yang nggak bisa dibanggakan ini, katanya kepada Yuri, Lur. Dan di depan Kumi dan Luke ya, Lur. Mendengar itulah Yuri langsung pergi, Lur. Cemberutlah dia ya, Lur. Kok bisa keluar kata-kata seperti itu, Lur? まあ別の曲あったらさ、もちろんあるけど、今はゆりさんに甘えちゃってるかも。だから日本の男って嫌なんだよね。 Dan si Kumi pun memarahi kakaknya yang ngomong sembarangan itu, Lur. Tentu menyakiti hati si Yuri ya, Lur. Yuri memilih ingin menenangkan dirinya sendiri. Dia nggak peduli Luke yang memanggilnya segera kembali dari jauh, Lur. Nah, secara nggak sengaja si Iki lewat situ, Lur. Melihat Yuri tengah murung, dia pun mengajaknya pergi untuk menghiburnya. Dan Iki membawanya ke warung Pak Yono, Lur. Mereka oleng-oleng di situ. Iki pun memperkenalkan Yuri dengan temannya yang bernama Wayan, Lur, diperankan oleh Cornelio Suni. Nah, nampak Yuri benar-benar menikmati malam itu. Dan ternyata Wayan ini tukang gelut, Lur. Dia menerima gelut gitu, Lur. Dengan cara paksa dia mencegah si Yuri malam itu. Sulit bagi Yuri melawan, Lur. Untung ada orang masuk ke kamar sehingga Yuri bisa melawan dan pergi dari warung Pak Yono itu ya, Lur. Saat bangun pagi, Chihiro tak menemukan ada Yuri di sampingnya, Lur. Ternyata Yuri bobok di kursi luar. Dia tak mau mengganggu Chihiro yang tertidur lelap, Lur. Chihiro meminta maaf atas perkataannya kemarin, seolah dia meragukan kesetiaan Yuri ya, Lur. Namun Yuri di sini nampak juga sudah ikut depresi juga, Lur, melihat tingkahnya si Chihiro ini ya, Lur. 話が夫婦だね。かもね。何言ってんだろう。 Di hari itulah mereka berdua curhat dari hati ke hati, Lur, di mana Chihiro seperti sudah membulatkan tekadnya, Lur. Dia tidak merasa lagi ada semangat dalam dirinya untuk berjuang sembuh, Lur, karena itu mustahil baginya. Yang ada dia hanya ingin menunggu kematiannya saja. Sementara itu Yuri masih yakin Chihiro bisa sembuh, Lur, dan semangat Yuri tak selaras dengan keinginan Chihiro. So semuanya jadi sulit di sini, Lur. Dan Yuri sepertinya juga jadi hilang semangat melihat sikap Chihiro suaminya itu, Lur. 死にはしがみつくし。引きずり込むのが俺も必死で俺まただけど Dan
Dan selama ini Chihiro tak ingin kemana-mana lur, dia ingin di rumah saja, dia merasa lelah dan dia ingin Yuri tidak menyia-nyiakan waktunya di Bali ini. Dia ingin Yuri menikmati liburan di sini ya lur, silakan mau kemana aja neng katanya lur, dia nggak akan ikut. Yuri pun menemui si Iki lur, dan dia jalan ke sana kemari ditemani Iki temannya Kumi itu ya lur. でも、こうして異国の地に来れば少しは楽に生きてられるんだけどね。本当だね。よくわかってるのね。どうかな。 Dan di sini Iki yang berteman baik dengan Wayan kembali bertemu di saat mereka ngopi. Kemarin kan Yuri sudah nampar Wayan gara-gara dipaksa gelut lur. Nah, Wayan yang kerjanya spesialis jasa Cikipiu ini tentu pandai menaklukkan orang seperti Yuri kan lur. Dan hari itu dia membawa Yuri jalan-jalan di pantai yang sepi lur. Yumi yang sepanjang hari murung membuat Wayan bertanya-tanya. Dan Yuri melihat karakter Wayan yang bisa dipercaya ini memutuskan berani curhat dengan dirinya. Curhatlah dia mengenai kondisi Chihiro suaminya ke Wayan ini ya lur. Dan Wayan pun tentu sangat mudah menaklukkan Yuri yang dalam keadaan seperti itu ya lur. Yuri. Yuri. It's the name of a flower. I know how to read poems. Read poems. Wayan pun dengan kelihayannya menyemangati Yuri, dia memegang tangannya dan meramal masa depannya yang cerah lur. Disitulah perlahan tapi pasti Wayan menembus tembok pertahanan si Yuri lur. Dia mengambil cincin pernikahan di tangan Yuri dan membawanya pergi lur. Tentu Yuri mengejarnya dan Wayan mencandainya lur, dan Wayan pergi ke sebuah pondokan. Disitulah Wayan akhirnya mampu menaklukkan Yuri yang dia tahu udah lama nganggur ini ya lur. Mereka pun bergelut hebat lur. Yuri tidak mampu menolaknya, dia pasrah dan akhirnya dia pun mau lagi minta tambah ya lur. Yuri yang gak pulang semalaman tak membuat Chihiro curiga lur dan mencarinya. Dia memilih ngobrol dengan adiknya malam itu. Dan ketika adiknya menanyakan kemana Yuri, Chihiro hanya menjawab dia menenangkan dirinya. 俺に鉛筆の芯小さい時に刺されたの。いや、もうあの時超凶暴だったからな。あいつも攻撃してきてさ、ほんと可愛くなかっ刺したのお兄ちゃん。た。いや、だから刺さしたのお前だ。もうああ言ったらこう言うってもう本当に昔から変わんないんだから。いいじゃん、傷できてもさ。関係ないでしょ。関係あるよ。関係ないよ。だからもう俺の責任じゃない。ひどい。何それ。ずるい。 Sementara itu Yuri yang pengen lagi di Cikipiu sama Wayan, mereka kembali bergelut hingga tengah malam di tepi pantai lur. Gile bener scannya lur, nyata banget di sini lur. Dan mereka pun terlelet bobok di situ lur hingga pagi hari. Yuri pun bersih-bersih di pagi hari itu untuk segera pulang lur. Dan dia sudah nggak tahu lagi kemana Wayan pergi karena dia bangun lebih pagi ya lur. Dan saat dia pulang si Kumi tengah melahirkan lur. Dan momen itu membuat dia jadi bebas dari prasangka buruk lur karena orang kan pada lagi sibuk ngurus si Kumi lahiran lur. Nah, Chihiro yang tengah tertidur lesu di kamar siang itu tiba-tiba saja Yuri dengan rasa bersalahnya meminta untuk bergelut dengannya lur. Namun tentu saja Chihiro nggak sanggup bergelut ya lur. Nah, disinilah Chihiro tahu lur, pasti Yuri serong pikirnya karena Yuri nggak pernah begini. Dia minta seperti itu ya lur, seganas itu. Dia minta karena dia merasa bersalah. Dan akhirnya Chihiro pun meladeninya lur. Pergeludan pun terjadi di pagi itu. Chihiro memaksa diri lur, padahal dia kan gak kuat lur. Dan pergeludan itu benar-benar membuat Yuri adem dan tenang lur. Dia merasa kembali seperti dulu lagi saat awal pernikahan mereka ya lur. Karena keletihan gelut Chihiro pun muntah-muntah lur. Penyakitnya pun kambuh dan Yuri sangat khawatir lur. Chihiro, 大丈夫？ちょっと座れる？大丈夫。 Chihiro benar-benar sudah letih dan malam harinya Yuri menemani Chihiro yang ingin pergi ke pantai. Dan perlahan Chihiro berjalan sendiri ke bibir pantai lur. Yuri duduk menemaninya dari jauh. Namun Chihiro melambaikan tangannya ke Yuri sambil berjalan terus ke tengah laut. Dan Yuri hanya diam hingga pada akhirnya Chihiro mate lur. Tenggelam dia lur. Film ini pun tamat.
Kiki Sugino yang memerankan karakter Yumi yang sekaligus menjadi sutradara ini film tak memberikan secara eksplisit tentang ending film ini, apakah Chihiro berpisah dengan Yuri atau tidak, lur. Namun skin ending di mana Chihiro berjalan ke tengah laut dan Yuri membiarkannya dapat disimpulkan Yuri pada akhirnya menuruti kemauan Chihiro yang ingin mate ya, lur. Yuri juga menyerah dengan masalah mereka. Film ini sangatlah menyentuh banget, lur, dan jalan ceritanya lugas. Walau mudah ditebak alur ceritanya, namun film ini memberikan efek dramatisasi yang kuat banget, lur. Kerasa banget permasalahan yang ada, peran dari aktornya juga hebat banget, lur. Terutama Yoko Mitsuya yang memerankan Yuri. Dia memberikan penampilan terbaiknya lewat aktingnya, kita mampu merasakan apa yang dialaminya, lur. Seperti film Jepang lainnya, film ini tak banyak dialog, lur. Cenderung memainkan latar dan ekspresi pemerannya dalam memainkan cerita, dan itu benar-benar ciri khas film Jepang, lur. Film ini pun memberi pesan moral, lur, pentingnya sebuah komunikasi dalam hubungan, pemahaman secara mendalam antar pasangan, dan menghadapi masalah kita secara langsung daripada mencari jalan keluar yang sementara, karena itu bukanlah solusi jangka panjang, lur. Oke, lur, saatnya gue ciao, lur.